mengenai SKP, Pak, 3 menteri termasuk Menteri Agama, ini juga masyarakat sangat menyayangkan, Pak. Kalau orang Minang bilang adat bahasa di syari, syari bahasa di kitabullah, Pak. Untuk orang Jawa itu orang Minang. Ini Minang, Pak. Adat bahasa di syari bahasa di kitabullah. Nah itu, Pak. Jadi ini kan SKB. Kenapa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, Pak? Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Mestinya ini gugur, Pak. Apalagi juga Undang-Undang Sisdiknas tahun 2000 tahun nomor 23. Itu kan tujuan peserta didik menjadi anak yang beriman dan bertakwa. Itu jelas Undang-Undang Sisdiknas, Pak. Jadi SKB ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Sisdiknas, Pak. Jadi apakah ini batal demi hukum atau bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SKB 3 Menteri ini terus terang mengabaikan DPR gitu. Dia tidak dibahas di Komisi 8, tidak dibahas di Komisi 10 Kementerian Pendidikan, tidak juga dibahas di Komisi 2 dengan Kementerian Dalam Negeri. Kan SKB 3 Menteri itu ada 3 menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Pendidikan. Tapi di tiga komisi itu tidak pernah dilibatkan di dalam pembahasan, sehingga ya dalam tanda kutip itu melampaui dan atau meninggalkan dan atau ya semoga dan itu ditegur di komisi 10 ditegur, terutama dengan menteri pendidikannya ditegur keras gitu ya. Tapi di mana sesungguhnya posisi SKB? Inilah yang saya sampaikan. SKB itu adalah sebuah aturan yang menyalahi peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia itu ada yang disebut sebagai hierarki perundangan. Hierarki perundangan di Indonesia ini ya, undang-undangnya ada, itu dimulai tertinggi adalah Pancasila. Setelah itu adalah Undang-Undang Dasar, setelah itu adalah TAP MPR, setelah itu adalah undang-undang, setelah itu adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah. Nggak ada yang namanya SKB 3 Menteri. Jadi sesungguhnya memang ini satu hal yang tidak sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Ini memang sesungguhnya layak untuk dikritisi dan layak untuk dikoreksi. Dan MUI kemarin sudah menyampaikan koreksinya gitu ya, dan itu mirip dengan apa yang saya sampaikan juga sebelumnya. Tapi tadi juga diingatkan oleh Ustaz Kiai Haji Jawahir, ada hal yang sesungguhnya SKB itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, terutama di pasal 31 ayat 3, yaitu bahwa pendidikan nasional itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak yang mulia, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sesungguhnya kan tentang perhatian terhadap masalah berpakaian, itu kan bukan berpakaiannya itu sendiri, apalagi untuk memaksakan. Tapi ada dalam rangka untuk mendekatkan pada tujuan pendidikan nasional, yaitu meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia. Dalam konteks agama, saya yakin bahwa pakaian itu menjadi bagian daripada yang membentengi supaya akhlak terjaga, supaya keimanan pada nilai-nilai semakin kokoh dan baik. Kan begitu. Jadi maksud daripada berpakaian itu, aturan berpakaian itu adalah justru untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia. Dan itulah tujuan pendidikan nasional. Jadi aneh ketika kemudian dilarang, kan begitu. Nah, bahwa kemudian ada setiap agama punya aturan masing-masing, ya monggo saja, itu nggak ada masalah. Karena di dalam Undang-Undang Dasar tidak disebutkan dua agama Islam atau agama yang lain. Tapi nilai tentang iman, takwa, akhlak yang mulia itu sudah menjadi nilai universal. Dalam konteks bahasa Indonesia sudah masuk menjadi bahasa Indonesia, dalam bahasa Undang-Undang Dasar begitulah Undang-Undang Dasarnya, sehingga mestinya memang itu tidak menjadi bagian dari tadi yang dilarang maupun yang kemudian menjadi sesuatu yang menjadi bermasalah. Jadi saya sepakat bahwa SKB 3 Menteri ini memang harusnya dikoreksi ya, dan banyak SKB banyak menteri gitu yang kemudian tidak sesuai dengan prinsip aturan perundang-undangan, dan itu yang kita sangat menyesalkan, dan kawan-kawan kita di Komisi 2 dan Komisi 3 penting untuk betul-betul mempelototi bab ini supaya tidak menjadi tren. Nanti para menteri daripada bikin undang-undang kan susah itu. Bikin aja peraturan untuk membuat satu aturan yang sekalipun itu bertentangan dengan undang-undang dan apalagi undang-undang dasar. Demikian Ustaz Hamzah tentang SKB 3 Menteri, dan hanya ya semestinya sih kalau itu kemudian bertentangan dengan undang-undang dan undang-undang dasar apalagi, ya bisa diabaikan. Makanya saya juga mengkritisi kalau Bapak dan rekan-rekan sekalian cukup aktif di media sosial, di Twitter, maupun juga mencermati berita-berita. Tulisan saya tentang hal ini banyak sekali tentang mengkritisi tentang SKB 3 Menteri ini.
SKB 3 Menteri ini ya tadi selain tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, juga tadi tidak proporsional. Lah ini yang jadi masalah pendidikan sekarang adalah tentang masalah kualitas pendidikan akibat daripada COVID-19. Yang muncul adalah aturan tentang pakaian, kan nggak nyambung. Jadi begitulah, itu juga bagian yang kita kritisi.